Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita akan mencoba memahami dan menangkap pesan dari ayat kedua dari surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Secara umum kita memaknainya segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Yang pertama, ada dua hal yang ingin kita sentuh. Yang pertama, bahwa di sini dikatakan segala puji. Jadi segala pujian yang berhak diberikan apresiasi pada hakikatnya adalah lillah, milik Allah. Jadi artinya ketika ada kebaikan pada kita, baik diri kita atau orang lain, maka yang paling pertama harus ingat adalah kepada Allahnya, karena kebaikan yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Maka kita harus mengucapkan segala puji milik Allah. Orang lainnya juga yang melihat kebaikan pada diri kita atau pada diri seseorang, maka jangan lupa kepada Allahnya. Karena kebaikan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian, segala kebaikan milik Allah. Maka ketika kita melihat kebaikan, maka kembalikanlah kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Pesan yang tersirat dari ayat ini, yang pertama, tadi selain kita harus selalu ingat memuji kepada Allah, yang kedua, ayat ini mengajarkan tentang terima kasih, tentang kesyukuran. Baik terima kasih kepada Allah tadi dalam bentuk pujian, maupun terima kasih kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika orang lain berbuat baik kepada kita, Rasul bersabda, "Idza ja'akum man tuhsinuna ilaikum fakafi'u." Kalau datang kepada kalian orang membawa kebaikan, memberi kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik kalau bisa. Orang ngasih 10.000, kita kasih 15.000. Kalau tidak bisa, maka balaslah dengan yang sebayanya, fakafi'uh. Kalau tidak bisa, maka ucapkannya jazakallahu khairan, doakan dan ucapkan terima kasih. Demikian Islam mengajarkan. Itu pesan kedua. Pesan pertama dari Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kedua, kata Rabbil alamin artinya Tuhan, ya, alam semesta. Tuhan alam semesta artinya pencipta, pemilik, penguasa. Kata ini mengandung bahwa sesungguhnya kita itu dicipta, dimiliki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya diri kita dan segala yang fasilitas yang menempel pada diri kita itu bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan dari ayat ini, maka diri kita dan segala yang kita miliki harus digunakan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada kebebasan mutlak. Tidak ada kepemilikan mutlak. Di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang rizki yang Allah berikan kepada kita, Allah menyebutnya rizki atau harta yang kalian dititipin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang ada pada saku kita, tanah yang kita miliki, rumah yang kita atas nama kita, sebetulnya bukan mutlak milik kita. Dia titipan Allah. Buktinya, uang ini tidak bisa digunakan sekeinginan kita. Dipakai minuman keras, tidak boleh. Dipakai membiayai orang untuk melakukan dosa, membunuh, menyakiti orang, tidak boleh. Untuk menyebar aib orang, tidak boleh. Artinya uang itu ternyata bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Rabbil alamin. Maka segala tindakan kita atas diri kita ini bukan milik kita. Tangan kita, mata kita tidak boleh dirusak. Maka bunuh diri adalah dosa terbesar, karena diri kita bukan milik kita. Diri kita adalah milik Allah. Diri kita dicipta, segala yang menempel kita dicipta dan milik Allah, dan harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh merubah jenis kelamin, karena pilihan jenis kelamin adalah pemberian Allah dan itu adalah hak Allah.
Tidak boleh melakukan dosa karena tubuh ini bukan milik kita. Karena ketika melakukan dosa itu bukan yang diinginkan oleh Allah SWT. Itu pesan dari kata Rabbul Alamin. Jadi dua hal. Yang pertama, kita harus berterima kasih, banyak berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, harus juga berterima kasih kepada orang. Dan yang ketiga, harus selalu menggunakan diri kita dan segala yang kita miliki selalu dalam keyakinan ini adalah titipan, maka digunakannya sesuai dengan keinginan yang menitipkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan dua hal yang dipesankan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.